Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Yuni. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas materi pelajaran 6, subtema 3, tema 1. Ya. Pembelajaran pada hari ini tujuannya adalah 1. Menulis teks laporan hasil pengamatan. 2. Kalimat efektif menggunakan kata baku dan ejaan yang benar sesuai PUEBI. Menulis teks laporan hasil pengamatan. Pada materi-materi yang terdahulu, anak-anak Ibu sajikan contoh-contoh laporan. Dari sana, anak-anak kemarin mencari kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, ya. Kemudian informasi penting. Kemudian juga mencari lagi apa? Ya, kesimpulan, ya. Nah, sekarang kita belajar menulis teks laporan, ya, dari hasil pengamatan. Jadi penglihatan kita, ya, melihat dengan teliti yang kalian amati. Nah, kita ingatkan lagi, laporan itu apa, ya. Nah, laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Ya. Misalnya anak-anak mengamati kupu-kupu, kemudian menuliskan laporan itu. Mengamati cacing tanah dan manfaatnya, kemudian anak-anak tulis laporan itu. Anak-anak bisa juga laporan itu ditulis, misalnya anak-anak pernah mengadakan wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Anak-anak di situ bisa buat laporannya, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sudah ada tergambar. Berbagai informasi didapatkan dari pengamatan, meliputi waktu, tempat, hingga proses ditulis dalam sebuah laporan. Ya, jadi pertama-tama kita mengamati suatu objek, ya, atau kita pergi ke wisata, kemudian kalian nanti mencari berbagai informasi sehingga bisa membuat laporan di sana. Nah, susunlah informasi penting dari laporan menjadi beberapa kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Maka nanti pada sesi berikutnya, jadi Ibu akan memberikan yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Nah, ini banyak keluar di dalam ujian, itu sering dibicarakan dan soal-soalnya ada di situ, ya. Nah, mari anak-anak kita lihat contoh laporan pengamatan cacing tanah dan manfaatnya, ya. Perhatikan dengan baik. Nanti Ibu Yudi pandu pelan-pelan. Kemudian anak-anak setelah mendapat penjelasan ini bisa menuliskan laporan pengamatan. Ya, coba perhatikan di sini dengan baik. Bentar ya.
baca teks laporan pengamatan itu. Ya, jadi judulnya cacing tanah dan manfaatnya. Ini dibuat dalam beberapa alinea, ya. Nah, anak-anak, dalam satu alinea ini ada kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Kemarin Ibu sudah terangkan. Kemudian anak-anak harus tahu, coba perhatikan di sini. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, kurung buka, invertebrata. Hewan ini menyukai tempat yang lembab. Cacing tanah memiliki warna tubuh kemerahan. Tubuhnya dilindungi oleh kutikula, kulit bagian luar. Cacing tanah bergerak menggunakan otot-otot tubuhnya yang panjang dan tebal. Ya. Jadi perhatikan di dalam membuat karangan ada kalimat utama. Yang pertama ini adalah kalimat utama atau kalimat pokok. Yang lain di sini kalimat penjelas. Kenapa dikatakan kalimat penjelas? Karena ada beberapa kata di sini. Ada cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, invertebrata. Di sini kata hewan diulang lagi. Jadi ada kata atau frase yang sebagian diulang-ulang. Di sini kata cacing diulang lagi. Ya, di sini ada kata cacing diulang lagi. Anak-anak, kata yang diulang itulah yang dinamakan kata penghubung, yang dinamakan kata kunci. Ya, kata kunci. Jadi nanti anak-anak di dalam mengarangnya perhatikan kalimat pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas, ya. Kemudian di sini ada kata kunci. Jadi ada kata kunci. Sekarang Ibu lanjutkan yang alinea 2. Yuk, kita lanjutkan yang alinea 2. Pada tubuh cacing tanah terdapat lendir yang memperlicin tubuhnya sehingga dapat bergerak dengan mudah di dalam tanah. Untuk bernapas, cacing tanah menggunakan permukaan kulitnya yang selalu basah. Permukaan kulitnya yang selalu basah tersebut memudahkan penyerapan oksigen dari udara ketika cacing tanah bernapas. Ya, anak-anak. Jadi buat kalimat utama dulu. Ya, kemarin kalimat utama bisa menjadi ide pokok, ya. Kemudian diperjelas dengan kalimat penjelas. Ingat, kalimat penjelas ini ya mengulang sebagian kata atau frase atau kelompok kata yang ada di kalimat utama, ya. Nah, ini kata cacing diulang, di sini diulang lagi. Kemudian ada kata apa lagi? Ya, misalnya, pokoknya di sini sifatnya memperjelas. Kata-kata yang sering diulang di situ yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, itulah yang dinamakan kata kunci. Ya, ide pokok tahu kan? Ide pokok bisa dicari dari kalimat utama, itu bisa menjadi ide pokok. Kesimpulan dari kalimat utama bisa menjadi ide pokok. Kesimpulan suatu paragraf atau alinea bisa menjadi ide pokok. Ya, kemarin sudah Ibu terangkan bagaimana cara mencari ide pokok. Saya lanjutkan alinea yang ketiga.
Alinea ketiga, cacing tanah memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungan. Cacing tanah dapat dijadikan sebagai pakan hewan seperti ayam, burung, dan ikan hias. Hewan ini juga dapat dijadikan umpan untuk memancing ikan. Selain itu, cacing tanah ternyata dapat menyuburkan tanah. Lahan pertanian yang terdapat cacing tanah pada umumnya lebih subur. Ya. Nah, kalimat utamanya ini, ya, kalimat utamanya cacing tanah memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungannya. Ide pokoknya apa? Bisa manfaat cacing tanah atau beberapa manfaat cacing tanah. Kemarin sudah diajari cara mencari ide pokok, ya. Yang lainnya adalah kalimat penjelas. Kenapa dikatakan kalimat penjelas? Karena ada beberapa kata, ya, yang diulang dari kalimat utama. Kata-kata yang diulang inilah yang dinamakan kata kunci yang kemarin kita bahas, ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Setelah membaca teks tersebut, anak-anak tentukan, ya, ide pokok tiap paragrafnya apa. Kemudian pertanyaan kedua, kata kunci, kesimpulan, ya. Ide pokok tiap paragraf ditulis, ya, nanti ide pokok paragraf 1 apa, paragraf 2, paragraf 3, kata kuncinya paragraf 1 itu apa saja, paragraf 2 apa. Kesimpulannya, dari beberapa ide pokok tadi disusun menjadi satu paragraf, itulah yang dinamakan kesimpulan. Ya, anak-anak masih ada satu lagi tambahan tugas dari Bu Yuni, yaitu tugas ternilai, yaitu menulis laporan. Jadi anak-anak membuat laporan, nanti tugasnya akan dinilai, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini sudah bisa mencari ide pokok, kata kunci sama kesimpulan, ya. Nah, sekarang ini tulislah laporan pengamatan di lingkungan sekitarmu. Ini yang tugas ternilai, ya. Ya, anak-anak tulis, nanti dijawab di classroom, ya. Cacing tanah dan manfaatnya. Ini tadi sudah menjadi contoh. Jangan digunakan untuk ini, ya. Jangan digunakan untuk tugas kalian, ya. Tadi Ibu sudah memberi contoh cacing tanah dan manfaatnya. Anak-anak bisa menulis laporan pengamatan, misalnya judulnya kupu-kupu dan taman di rumahku. Nah, di sana anak-anak menuliskan kupu-kupu, ya. Kupu-kupu itu seperti apa sih? Kemudian apa manfaatnya, ya, dan sebagainya. Atau nyamuk pembawa penyakit. Ya, jadi anak-anak mengamati boleh tumbuhan, boleh hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi tidak di lingkungan sekitar, tidak jauh dari rumah. Ya, anak-anak tidak boleh pergi keluar karena masih dalam masa pandemi yang membahayakan untuk kalian, ya. Jadi anak-anak tulis, membuat laporan. Ini Ibu beri contoh judulnya seperti itu. Anak-anak boleh membuat laporan
yang lain judulnya ya. Nah, demikian anak-anak untuk materi pada hari ini. Nanti Ibu akan lanjutkan lagi tentang menggunakan kalimat efektif, karena anak-anak nanti di dalam menulis laporan, kalimat-kalimat yang digunakan itu harus menggunakan kalimat efektif ya. Jadi kalimat efektif harus menggunakan kata baku dan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan berikutnya. Terima kasih.